Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat UMP semua, kembali lagi kita akan berbincang-bincang dengan Bapak CEO UMP, Bapak Aziz Supriyadi. Kita akan tanya-tanya bagaimana menghadapi momen Lebaran. Apakah udah persiapan apa belum? Kita akan mulai bertanya. Halo, Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bos, bentar lagi Lebaran nih Bos, gimana? Adakah persiapan yang udah dipersiapin untuk anak buahnya gitu, THR gitu gimana? Sudah jelas aja, masa nggak disiapkan? Karena di UMP itu tiap setahun sekali itu kan emang selalu ngasih Iya, karyawan bener. UMP itu, dan itu seolah-olah hal yang wajib. Masa saya tidak persiapkan? Pastinya saya siapkan dong. Bahkan dalam jangka 11 bulan ini tentunya sudah disiapkan untuk mengasih atau untuk ngasih THR buat karyawan-karyawan UMP itu. Cuman permasalahannya mungkin disesuaikan gitu. Iya, iya. Tapi walaupun demikian, sesuaikannya ya tidak akan lepas kecil dari nominal gaji. Jadi ini namanya apa tuh, gaji yang ke-13 itu. Oh enggak, Bos, saya gini. Apa saya pengen tahu nih kalau UMP kan satu karyawannya banyak tuh. Terus satu bos juga sebagai ketua Korcam Persedium Bogor Timur pasti banyak tuh yang minta THR kan ya? Kira-kira budget untuk THR itu sendiri berapa banyak itu? Kalau untuk budget tidak saya sebutkan, tapi emang ya lumayan lah kalau menurut saya, karena mungkin duit saya tidak sebanyak orang-orang gitu. Tapi ya kalau menurut saya alhamdulillah gitu. Seperti yang tadi masalah Persedium atau saya ketua Korcam itu, saya hanya ngasih bingkisan aja kepada rekan-rekan di Korcam itu. Dan emang ya mudah-mudahan lah. Emang untuk saat ini saya belum bisa memberikan, tapi insya Allah mudah-mudahan akan saya berikan, karena setiap tahun sekali selalu saya berikan. Untuk karyawan, ya seperti yang tadi saya udah jelaskan, itu udah pasti ada. Dan untuk budget karyawan udah disiapkan juga, tapi nominalnya tidak saya siapkan karena tidak etis ya kalau saya siapkan, kalau saya buka nominal di sini. Enggak, ini kan satu sisi bos itu pemimpin perusahaan, sisi yang lain bos itu sebagai ada yang jadi penasehat pemuda Pancasila gitu, ada penasehat desa cerdas, ketua Korwil Presidium Bogor Timur. Setiap hari ada gak sih yang minta THR tuh Bos? Ngechat gitu. Ada aja, itu mungkin itu kan udah hal di Indonesia, itu udah jadi budaya hal seperti itu. Dan saya menanggapinya biasa aja gitu, karena yang saya tadi jelaskan itu ya apa namanya, ya itu tadi karena budaya gitu. Dikasih atau enggaknya kan tergantung kebijakan kita gitu. Ada kala yang bercanda gitu kan, bos THR bos, ada yang ngechat bos THR, itu hal yang biasa gitu. Saya tersenyum aja gitu, karena kita sendiri atau saya sendiri mana yang layak diberikan, mana yang layak dikasih atau tidak, kan gitu. Jadi tergantung kebijakan kita. Iya itu kan apa, oke, tergantung kebijakan. Tapi gini, biasanya kan kita tuh suka bercanda lewat PT gitu kan, lewat video pendek kayak dari TikTok, kayak bos mana THR-nya. Itu kalau ada anak buah atau rekan yang update status kayak gitu, rasanya gimana? Kayak ke kita apa kayak gimana gitu? Enggak sih, karena kan saya selalu memberikannya. Iya. Iya, jadi itu ditunjukkan bukan buat saya, Tapi karena ngingetin kali ya. enggak juga sih, enggak diingetin pun akan saya berikan gitu. Enggak juga, enggak ada yang harus seperti, justru saya itu saya takut nggak maksimal memberikan THR-nya gitu. Itu justru yang ada di pikiran saya, karena apa yang mereka berikan kepada saya itu melalui pikiran, tenaga dan lain-lainnya sangat luar biasa. Jadi saya ketika ada momen hari raya Idul Fitri ini, saya sekemampuan saya, sekuat tenaga saya akan memberikan tunjangan hari raya tersebut gitu. Kalau saya sendiri bos nih, kalau saya kan di UMP itu udah berjalan 7 tahun ya. Dari tahun ke tahun THR tuh naik tuh bos. Terus kemarin kita ada bagi-bagi kayak sembako, sarung, koko, yang enggak peci doang. Terus dagingnya juga ada bos. Sekarang gimana ya dagingnya nih? Biar saya nggak beli daging ini. Kan sekarang sarung udah kan, Iya. Koko juga udah,
Bahkan ibu-ibunya juga saya berikan itu apa tuh, mukena, Iya, sama iya kerudung kan, ya. sama kerudung gitu. Itu untuk ibu-ibunya UMP dan ibu-ibu yang sekitar gitu. Nah, kebetulan kita ada majelis UMP gitu, jadi ada rutinan pengajian gitu. Untuk tahun ini tidak akan jauh berbeda, tidak akan jauh berbeda yang sudah Dagingnya tahun ada kali ya. ada, cuman mungkin kalau kemarin kita motong sapi gitu, Iya, iya. sekarang dikasih berbentuk ya daging juga kan, Hmm. daging ayam gitu Iya. kan sama. Mungkin karena Asal jangan daging berbeda, telur aja, Bos. enggak lah, daging telur enggak ada. Iya begitu. Jadi tidak akan jauh berbeda dengan tahun yang sudah-sudah gitu. Karena saya pastikan, saya prioritaskan mereka-mereka itu yang kerja di saya atau karyawan saya, atau saya bilangnya rekan kerja saya prioritaskan ketimbang buat mementingin keluarga saya gitu. Gitu. Oh, jadi kalau begitu ya, dengan banyaknya relasi, banyaknya perusahaan, dan banyaknya anak buah, coba sih kalau 100-200 juta itu untuk bagi-bagi itu dari awal Enggak cukup. nggak cukup 200 juta Saya ya. pastikan tidak cukup. Oh, pantesan saya dengar kemarin jual tanah ya. Iya, itulah saya. Kita seperti yang saya tadi bilang, bahwa saya prioritaskan untuk kepentingan orang yang sudah memberikan sumbangsi kepada perusahaan saya. Salah satunya kemarin saya yang seperti Anda tadi bilang, itu saya jual tanah. 1000 meter ya. Saking pentingnya saya untuk memberikan tunjangan hari raya itu, begitu. Jadi insya Allah saya pastikan pasti akan terus selamanya ada. Pernah ngomong nggak, siapa sih ini yang bikin tradisi THR gitu? Oh jelas ada. Bahkan saya bertanya-tanya gitu. Ini yang mulai THR itu siapa ya, sehingga sekarang jadi seolah-olah wajib gitu. Iya. Seolah-olah THR ini menjadi kewajiban si perusahaan. Padahal kalau di apa namanya, kalau dipikir-pikir kan kita tidak ada suatu kewajiban gitu, tapi hanya apa namanya, hanya sekedar apa tuh, partisipasi gitu sebenarnya. Iya benar. Tapi ketika kita tidak memberikan, seolah-olah tidak ada gitu penghargaan. Kita yang salah gitu ya. Seolah kita yang salah, tidak ada penghargaan bagi kita di hadapan mereka gitu. Contoh misalkan kan, saya punya customer itu sekitar 300 sampai 500 lah. Nah 500 lah, karena saya memiliki toko material dan toko plastik gitu. Di plastik ada divisi plastik, ada divisi material. Dan customernya alhamdulillah sekitar 500-an itu. Nah, ketika saya tidak memberikan yang THR yang tadi Anda tanyakan kepada customer saya, itu bisa jadi ada yang apa namanya ya, pundung lah gitu, atau bukan pundung. Langsung beda haluan. Beda haluan si customer itu. Bahkan ada yang pindah juga belanjanya. Nah, dari situ kita bisa oh ini teh seolah-olah wajib gitu. Padahal kalau untuk memberi, padahal lebih baik diberikan kepada yang lebih layak gitu. Karena saya berpikir customer itu yang belanja ke kita itu seolah-olah tidak layak untuk menerima apa bantuan atau THR gitu. Karena dia banyak duitnya, makanya dia belanja ke kita gitu. Tapi ya karena tadi seolah-olah ini adalah jadi budaya dan kewajiban, ya mau tidak mau saya berikan gitu. Walaupun hanya salah kadarnya emang. Iya, kalau ngitung layak tidak layak, UMP kan distributor ya. Jadi yang beli itu agen. Jadi sebenarnya mereka udah ngelola duit puluhan atau ratusan juta gitu. Yang belanja ke kita itu ngelola duit mungkin harinya puluhan juta, seminggunya ratusan juta gitu, bahkan lebih gitu. Makanya kita berpikir seolah-olah tidak layak untuk diberikan. Tapi balik lagi, kita seolah-olah kita yang wajib gitu. Jadi kalau mau ikut hari raya berarti harus keluarin THR gitulah istilah kata itu. Padahal mau ikut hari raya kita harus puasa. Iya. Iya, mudah-mudahan kita selalu dijaga puasanya. Terus diterima amal puasanya. Amin. Biar apa, kita nggak sia-sia dong. Tapi ya menurut ada syair begini, Bos. Kalau masalah ibadah ya. Syair Robiatul Adawiyah. Jika saya iba sujudku, jika sujudku karena ingin surgamu, maka tutup surga itu untukku. Jika sujudku takut karena
nerakamu, maka bakar aku di dalamnya gitu. Tapi jika sujudku apa tuh namanya hanya untukmu semata, jangan palingkan wajahmu. Aku rindu menatap keindahanmu. Masa. Dari mana itu Anda dapat kata-kata seperti itu? TikTok. Ternyata copy paste. Ya emang demikian. Ya, benar. Dan perlu saya jelaskan beberapa hal di UMP ini. UMP itu tidak hanya mengeluarkan THR. Ini saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda tentunya atau kepada sahabat-sahabat UMP dimanapun berada. Setiap tahunnya kita juga UMP itu mengeluarkan zakat. Oh iya, ada zakatnya juga ya? Ada. Setiap tahun saya selalu keluarkan. Kalau saya sebut itu adalah zakat usaha. Jadi selalu saya keluarkan. Insya Allah tahun ini pun demikian gitu. Saya akan memberikannya kepada yang berhak. Ada ke anak yatim, ada ke jompo, ada ke kiai. Karena yang menerima, yang patut menerima hak zakat itu ada 5 kalau nggak salah ya. Nah, salah satunya itu anak yatim, jompo, miskin, Musafir. Musafir. Amil ya, itulah. Pokoknya ada 5 ya. Saya juga tidak apa, tapi saya selalu memberikan zakat saya, insya Allah. Makanya kadang-kadang saya gini loh. Bisa. Kadang-kadang begini. Apa namanya? Penghasilan saya sama pengeluaran saya kadang saya tidak logis gitu. Iya, saya juga dari tadi mikir, Bos. Dari tadi beneran mikir begitu apa ngomongin customer kurang lebih 500, terus anak buah sekian, rekan-rekan sekian. Kalau 500 dikali 100.000 aja udah berapa duit, ditambah karyawan, ditambah jamaah gitu. Berapa kata saya ya emang bener kalau 300-200 juta lah ya. Iya. Untuk THR. Segitulah. Nah, bahkan kalau saya kurang ya bener 300 juga ya. Saya lanjut ke omongan saya tadi. Kadang-kadang penghasilan saya sama pengeluaran saya itu kadang tidak logis karena merasa saya tidak sesuai lebih di tahun-tahun Lebaran seperti sekarang ini Idul Fitri lebih banyak keluar gitu daripada penghasilan. Itu kan tidak logis. Berarti apa ya istilahnya itu? Gak balance lah ya. Gak gede pasak, gede pasak ketimbang tiang gitu. Tapi karena mungkin barokah. Karena saya menganggap demikian itu tadi barokah, ada aja jalan keluar dan cukup gitu. Contoh tahun ini kemarin seawal puasa itu saya atau pertengahan lebaran puasa ini gimana ya buat bayar zakat dan bayar THR ke anak-anak gitu. Saya berpikir seperti itu. Tapi karena sudah itu biasa saya berikan kepada anak-anak dan kepada yatim dan jompo, bahkan kemarin saya udah santunan gitu 2 kali selama bulan puasa. Alhamdulillah ada. Benar. Subhanallah. Iya, itulah kekuatan apa namanya itu? Memberi. Iya, kekuatan memberi, kekuatan sodakoh gitu. Dan tidak dipersulit gitu. Contoh ya, saya mau santunan anak yatim hari Jumat. Saya belum pegang duit waktu saya punya niat itu. Tapi ketika hari haknya itu ada itu. Saya ingin membagikan sembako. Ketika saya punya niat seperti itu, saya belum pegang duit. Tapi ketika waktu hari haknya itu ada, sembako itu ada gitu dari mana aja. Nah kayak sekarang saya mau zakat, saya belum ada duit. Tapi insya Allah ya, pas waktunya nanti hari Kamis ada itu. Mudah-mudahan begitu. Jadi saya sangat meyakini, sangat mempercayai apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita jariahkan, apa yang kita santuni kepada anak yatim itu akan lebih kembalinya kepada kita. Dan saya itu merasakan keajaiban dari sedekah itu. Iya, saya merasakan itu. Subhanallah. Berarti ya kadang kita mikir ya kalau kita punya duit 100.000 kita kasihin 50.000 kayaknya gede banget ya. Tapi udah gak gitu ya. Enggak logika begitu. Iya. Tapi keajaibannya tidak begitu. Keajaibannya itu ketika kita punya duit 100.000 disedekahkan atau disantunkan atau diapakan itu 100 yang 50.000 bukan diapakan maksud saya disedekahkan atau disantunkan kepada anak yatim, faktanya itu bisa kembali lebih dan dari mana aja jalannya begitu. Jadi itu
seperti itu udah dijalanin dari tahun ke tahun, udah beberapa tahun kali ya? Oh, saya semenjak saya pegang usaha, Maksudnya. semenjak saya merintis usaha udah saya lakukan hal itu. Tapi ada mentor tertentu gak? Maksudnya ada mentor Bapak gitu yang membimbing ke arah religius ya seperti sodako gitu? Tidak ada. Itu muncul dari hati nurani saya. Tidak ada saya. Kalau inspirasi kan banyak, bahkan di Iya, media sosial sekarang banyak gitu kan. iya. Tapi kadang-kadang terinspirasi iya, tapi untuk melaksanakannya itu sulit. Sulit. Iya. Tapi saya alhamdulillah enggak. Saya tidak terinspirasi pun alhamdulillah untuk selama ini eh, saya sangat bahkan pengennya setiap hari gitu. Begitu. Tidak sulit gitu. Iya, emang kalau apa kita ya ikhlas terus dengan niatnya membantu, ya bener kata Allah, satu dikasih 10 gitu ya, satu diganti 10, satu diganti 7 gitu kan ya. Terus saya mau nanya gini, karena ini masalah berbagi ya, untuk mengingatkan kepada sahabat-sahabat UMP juga, saya pengen menanyakan, ada gak keajaiban yang benar-benar di luar nalar yang pernah terjadi dan dirasakan ketika setelah melakukan sodako atau setelah berbagi kepada sesama? Bukan ada. Saya Sering. sering banget. Contoh ya, kebetulan kan saya selain berdagang ya, Iya. selain berdagang yaitu ada plastik, ada material. Pokoknya selain berdagang saya pegang kontraktor juga. Iya, iya. Nah, ketika itu ini contoh salah satu Iya, aja. iya. Ketika itu eh, saya tidak dapat pekerjaan di kontraktor lagi. Nah, karena saya meyakini dengan saya santunan dan sodako kepada yang berhak, saya melaksanakan itu padahal tidak gede, tidak gede. Bila sebutlah 50.000 satu amplopnya gitu kan, kali sekian amplop gitu. Tapi beberapa hari kemudian tiba-tiba ada yang nawarin kerjaan, kan seperti itu. Terus dan kerjanya itu jadi begitu dan menguntungkan bagi kita tentunya, kan hal seperti itu. Atau yang lebih saya alami lagi waktu dulu saya awal-awal buka usaha. Kalau saya bilang di sini saya usaha tidak pakai modal, mungkin tidak ada yang percaya kan? Karena logikanya itu yang buka usaha itu pasti punya modal, pasti modal duit gitu. Nah, kalau saya jelaskan mungkin atau saya bilang saya nggak pakai modal, mungkin tidak percaya atau modalnya lebih kecil dari apa yang sekarang ada, mungkin tidak akan, seolah-olah tidak ada yang percaya gitu. Padahal saya modalnya itu sangat minim sekali. Saya waktu itu ketika saya pertama-tama 2011 itu sangat kesulitan di masalah dana. Tapi saya selalu memberikan santunan kepada anak yatim. Itu ada yang minjemin barang. Ya, dipercaya gitu. Dipercaya. Ada yang ngutangin barang ke saya. Wallahi beneran ini. Dan orangnya masih ada. Nggak ada jaminan sama sekali. Nggak ada jaminan sama sekali. Bahkan saya pinjem pun tanpa saya jaminan, tanpa saya ada jaminan diberikan. Begitu. Itu tidak lepas saya berpikir ya. Nggak tahu sih kalau orang mah. Tapi kalau saya berpikir itu tidak lepas dari apa yang saya berikan kepada yang berhak, yaitu anak yatim tadi, pada yang berhak. Begitu. Keajaiban dari berbagi. Ya. Dan apa namanya? Kalau prinsip saya, memberi itu bukan seberapa besar yang kita berikan, tapi seberapa besarkah kita berani untuk memberi. Paham maksud saya? Tidak, bukan berbagi itu bukan seberapa besar yang kita berikan. Tidak tergantung nominal. Ya. Tapi seberapa besarkah kita berani untuk berbagi. Iya kan? Iya, karena banyak sekali yang memiliki harta yang melimpah tapi tidak berani untuk berbaginya. Ya takut kita hitung-hitungan ekonomi lah ya. Logika yang dipakai kan. Nah, begitu. Itulah prinsip saya, berbagi itu bukan seberapa besar yang kita bagikan atau berikan, tapi seberapa besarkah kita berani untuk berbagi. Mantap ya. Begitulah kurang lebih ya.
Jadi untuk lebaran ya aman lah, saya Iya. mah tenang. Alhamdulillah sahabat-sahabat UMP semua, saya udah aman nih THR-nya nih. Alhamdulillah dengan adanya acara ini saya bisa memancing bagaimana saya mengetahui apakah THR saya akan keluar atau tidak gitu kan. Untuk Anda belum tentu keluar. Bisa betul. Oke, saya cukup kali ya, karena saya juga harus ada kegiatan lain. Oh iya iya, oke oke. Oke, cukup sekian dan terima kasih kepada sahabat-sahabat UMP karena CEO kita ada kegiatan di luar, maka jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.